Jam 9 pagi akhirnya Denisa mulai mengerjapkan matanya. Tidurnya terganggu oleh suara ponsel yang sejak tadi berdering semalam tentang kebersamaannya dengan asisten Jo. Terasa seperti mimpi indah bagi Denisa. Jadi saat di pagi begini dia membuka mata, dia tidak merasa jika asisten Jo ada di sampingnya. Seingatnya dia memang hanya tidur sendirian. Siapa sih, gumam wanita cantik itu saat Denisa coba menggerakkan tubuhnya. Dia langsung menangis, merasakan sakit di sekujur tubuh dan paling parah. Dan saat merasakan semua kesakitan itu, akhirnya ingatan Denisa pun kembali utuh. Astaga, itu bukan mimpi, ucapnya dengan keterkejutan luar biasa. Dia pun secepatnya bangun sampai terduduk di atas ranjang itu dan hanya melihat dia seorang diri di dalam kamar ini. Dek jantungnya seketika berdegup, matanya bergelak liat, menelisik seluruh kamar ini mencari keberadaan asisten Jo. Tapi dia tidak melihat pria itu dimanapun, malah suara dering ponsel yang lagi-lagi mengganggu kebingungannya saat ini. Denisa lantas menjangkau ponselnya di atas nakas, melihat ada panggilan masuk dari Nadine. Astaga, aku lupa hari ini aku dan Nadine berencana untuk keluar. Ini jam berapa sih? Denisa benar-benar seperti orang linglung. Dia mabuk karena merasakan enaknya dengan Jo sampai melupakan semuanya. Halo Nat, jawab Denisa. Seraya menjawab panggilan itu, dia pun menelisik tubuhnya sendiri dan melihat dia yang sudah memakai baju gaun miliknya. Jelas saja Jo lah yang memakaikan dia baju ini. Tapi entah kapan Denisa tidak menyadarinya. Denisa, apa kamu baik-baik saja? Kenapa tidak ada kabar dan bahkan lama sekali menjawab panggilanku? Tanya Nadine dari ujung sana, cukup cemas dengan keadaan sang sahabat. Pasalnya Denisa berada di hotel yang berbeda dengan dia. Kalau dekat tentu saja sudah Nadine hampiri sejak tadi. Aku tidak baik-baik saja, Nat. Badanku sakit semua. Apa yang terjadi? Nadine jadi cemas sendiri. Sementara suaminya dan Jo sudah pergi untuk menghadiri pertemuan bisnis yang diadakan di pulau ini. Dia sendirian di dalam kamarnya, tidak tahu bagaimana caranya agar bisa pergi mengunjungi Denisa. Takut kesasarlah, takut ini itu, karena dia pikir pun Denisa lah yang akan menghampirinya di sini. Namun kemudian semua kecemasan Nadine itu seketika hilang saat dia mendengar jawaban dari Denisa. Semalam aku bersama dengan asisten Jo. Dia ganas sekali. Hah? Apa? Balas Nadine dengan suara yang lebih tinggi, terkejut dan takut salah dengar. Anuku sakit, balas Denisa lirik, merasa di antara dia dan Nadine tidak perlu ada yang disembunyikan karena sekarang ini mereka seperti sedang bertukar pasangan. Astaga Denisa, apa yang terjadi? Tanya Nadine lagi yang masih belum percaya. Aku dan Jo bersama. Ya ampun, akhirnya Nadine bisa tenang. Ternyata dia tidak salah dengar. Apa sangat sakit? Tanya Nadine lagi. Memangnya kamu belum pernah bersama dengan asisten Jo? Belum, suamiku yang pertama. Baguslah, balas Denisa dengan lega. Bibirnya tersenyum lebar, meskipun kebersamaannya dengan asisten Jo adalah untuk pertama dan yang terakhir. Tapi tetap saja dia merasa bersyukur tentang hal itu, karena bisa jadi dia jadi yang pertama untuk pria tersebut. Jujur saja Denisa tidak terlalu banyak berharap pada Jo. Dia tidak akan menuntut sebuah hubungan, apalagi pertanggungjawaban. Denisa memang hanya ingin bersenang-senang. Ya sudah, kamu istirahat saja, kita tidak usah pergi, ucap Nadine pula. Maaf ya Nat, jadi gagal rencana kita untuk keliling pulau. Iya, tidak apa, kamu istirahatlah. Terima kasih Nat. Panggilan telepon di antara mereka berdua pun akhirnya terputus. Jadi gagal untuk mengelilingi pulau ini berdua karena Denisa benar-benar tidak bisa leluasa untuk menggerakkan tubuhnya, bahkan untuk turun dari atas ranjang pun dia sangat hati-hati, merasakan perih. Lalu berjalan ke kamar mandi dengan langkah yang sedikit
keluar dari dalam kamar mandi itu, Denisa duduk di tepi ranjang. Dia mengambil ponselnya berniat untuk memesan makanan, tapi kemudian dia malah melihat sesuatu yang berbeda di layar ponselnya. "Maaf, aku pergi lebih dulu sebelum kamu bangun. Setelah acaranya selesai, aku akan segera kembali," tulis Joe dalam pesan itu. Denisa tersenyum kecil, namun sungguh dia tidak berharap banyak. Bisa saja Joe meminta kembali bertemu hanya untuk menegaskan bahwa hubungan mereka sebatas ini saja. Tapi Denisa tak ambil pusing, dia hanya akan menikmati semuanya. Lebih bagus jika mereka jadi partner ranjang. Denisa tertawa kecil, lucu juga dengan pemikirannya itu. Di tempat berlangsungnya acara, ponsel Joe tiba-tiba bergetar, tanda jika ada pesan yang masuk. Ternyata pesan itu adalah kiriman informasi tentang Denisa Hero yang Joe minta pada anak buahnya. Beberapa detik pertama ketika dia membaca pesan itu, Joe coba untuk mengabaikannya dan dibuka nanti saja, tapi ternyata dia tidak sanggup. Rasa penasaran di dalam benaknya lebih menguasai daripada harus mengikuti jalannya acara ini. Jadi, di saat semua orang sedang membahas tentang bisnis pariwisata di pulau ini, Joe malah membaca informasi yang dia terima di dalam emailnya. Denisa Hero adalah anak kedua dari keluarga Hero. Keluarga mereka adalah keluarga pebisnis. Kedua orang tua Denisa bahkan sama-sama seorang pengusaha. Bisnis keluarga Hero lebih banyak diberikan pada kakak Denisa, sementara Denisa sendiri merasa enggan untuk bergabung dalam bisnis tersebut. Dia pilih hanya untuk bersenang-senang, sesekali menjadi model sebuah produk, juga aktif di media sosial dengan banyak penggemar. Hubungan tak harmonis keluarganya membuat Denisa keluar dari rumah dan bebas menjalani hidup. Tak ada yang melarangnya untuk melakukan ini dan itu. Wanita itu benar-benar bebas sejauh ini. Denisa hanya dekat dengan 3 pria, salah satunya adalah Rendra. Jadi Joe adalah pria keempat yang dekat dengan wanita tersebut. Denisa juga terpantau tidak pernah menggunakan kontrasepsi, belum pernah hamil, apalagi menggugurkan kandungan. Jadi semuanya dilakukan di jalur aman. Joe seketika mendelik, ingat jika semalam dia menyemburkan semua laharnya dengan semena-mena di dalam sana, bahkan menghentak dengan sangat dalam. Kemungkinan Denisa hamil akan sangat besar. Jam 3 sore, akhirnya pertemuan itu pun usai. Beberapa kesepakatan telah disetujui dalam acara tersebut. Untunglah Joe sudah merekam semua pembicaraan di dalam sana, jadi nanti bisa dia review ulang. Joe, nanti malam tahan Denisa, jangan biarkan dia mengganggu Nadine. Aku tidak ingin diganggu, ucap Rendra, sebuah ucapan yang langsung diangguki kepala oleh Joe. Tugas yang sangat menyenangkan baginya. Hampir jam 4 Joe akhirnya pulang, tapi bukan ke kamar hotelnya, melainkan ke kamar hotel milik Denisa. Mengetuk pintu kamar itu secara berulang sampai akhirnya dibuka oleh sang pemilik. Joe dan Denisa saling pandang, ada desiran di hati masing-masing ketika bertemu lagi setelah melewati malam yang begitu indah. Joe, sapa Denisa saat dia lihat asisten Joe berdiri di depan pintu kamar hotelnya. Namun panggilan itu membuat dahi Joe berkerut. Kenapa tidak ada lagi huruf H di akhir kalimat? Pikiran Joe seketika berkecamuk. Ingatan ucapan Denisa semalam tentang hubungan mereka, bahwa kebersamaan itu hanyalah cinta satu malam. Meski belum diizinkan masuk, tapi Joe melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar tersebut. Denisa sontak mundur dan membiarkan Joe memasuki kamar ini. Joe juga penutup pintu itu kembali, menatap Denisa dengan tatapan yang dingin dan datar seperti biasa, sampai Denisa sedikit merasa takut dengan tatapan itu. Kenapa menatapku seperti itu? Apa aku melakukan sebuah kesalahan padamu? Tanya Denisa pula. Joe tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia terus berjalan mendekati Denisa, sementara wanita itu terus mundur sampai tubuhnya membentur ranjang. Joe,
jangan seperti ini, kamu membuatku takut, ucap Denisa pula. Akhirnya dia menahan Joe agar berhenti berjalan dan membuat posisi mereka saat ini berdiri saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat. Tidurlah, titah Joe, sebuah perintah yang membuat Denisa seketika mendelik. Pikirannya langsung menebak jika asisten Joe ingin kembali mengajaknya. Kamu mau apa? Tanya Denisa pula, memastikan apa keinginan asisten Joe. Aku akan mengobati lukanya. Luka apa? Tanya Denisa lagi. Ini pasti lecet kan? Aku sudah membeli obat, balas Joe meski sorot matanya mengisyaratkan sebuah hawa dingin. Tapi perlakuannya benar-benar membuat hati Denisa jadi menghangat. Wanita cantik itu bahkan hatinya langsung tersenyum ketika Joe membelikannya obat. Padahal tidak perlu diobati, nanti lama-lama juga akan sembuh sendiri asal dia tidak disentuh lagi dan membuat rakyatnya jadi semakin parah. Bagian itu terluka bukan hanya karena milik Joe yang terlalu besar, tapi juga karena mereka terlalu lama. Tidak perlu diobati Joe, nanti lama-lama juga akan sembuh sendiri, jawab Denisa. Saat ini dia memang tidak lagi bicara menggunakan huruf akhiran H. Itu karena dia berpikir bahwa hubungannya dengan asisten Joe sudah berakhir tadi pagi. Karena semalam bagi Denisa itu hanyalah cinta satu malam, dan dia pun sudah mengatakan hal seperti itu juga. Denisa tidak ingin membuat hubungan ini jadi rumit dengan adanya tanggung jawab atau apalah. Tapi Joe tidak mau dengar ucapan Denisa itu. Dengan perlahan dia pun mendorong Denisa hingga jatuh ke atas ranjang. Joe, jangan begini, aku jadi malu, lirih Denisa, karena sebelumnya pun tidak pernah ada pria yang memperlakukannya seperti ini sampai mengobati lukanya. Perlahan Joe pun membuka obat salep itu dan mengoleskannya di pinggiran. Denisa menggigit bibir bawahnya saat merasakan sensasi dingin. Obat itu memang membuatnya merasa lebih nyaman. Tidak perlu pakai ini. Berbaringlah selama 15 menit, ucap Joe lagi. Begitulah prosedurnya saat menggunakan obat itu. Denisa hanya diam, sementara Joe beranjak dari sana untuk menyimpan obat itu di atas nakas, lalu duduk di tepi ranjang dan membuka sepatu kerjanya, mengganti dengan sandal hotel. Joe kemudian hingga memperlihatkan tubuhnya yang tegap dan dada kotak-kotak. Denisa menelan ludah. Kenapa pula Joe sampai? Namun kemudian Joe ternyata ikut naik ke atas ranjang dan tidur di sana, menarik Denisa untuk masuk ke dalam pelukannya. Joe, lirih Denisa, karena dia merasa mereka tak seharusnya begini. Ini lebih mirip jika mereka adalah pasangan kekasih. Kamu tidak perlu memperlakukan aku seperti ini, Joe. Abaikan aku saja, tidak apa-apa kok. Lagi pula, apa yang kita lalui adalah cinta satu malam, jelas Denisa lagi. Tapi meski bicara seperti itu, tangannya tetap melingkar di perut Joe, membalas pelukan itu. Wajahnya bahkan bersandar di dada Joe sampai bisa menghirup aroma tubuh pria ini. Kenapa kamu tidak ingin memiliki hubungan dengan seorang pria yang hanya berstatus sebagai asisten? Tanya Joe balik. Denisa buru-buru mengangkat wajahnya dan menggeleng. Bukan seperti itu maksudku, Joe. Aku tidak pernah memandang rendah profesi kamu. Lalu apa? Kenapa ingin mengakhiri semuanya saat banyak alasan kita harus bersama? Ini bukan tentang kamu, Joe, tapi tentang aku. Apa maksudnya? Bicara yang jelas. Kamu pasti tahu hidupku selama ini seperti apa. Kamu bukan yang pertama untukku, jadi tidak perlu tanggung jawab, balas Denisa apa adanya. Jelas ini adalah alasan paling tepat kenapa Joe tidak perlu bertanggung jawab tentang semalam. Bukan seperti itu, Sah. Tidak perlu lihat
ke belakang, tapi yang jelas sekarang kita bersama. Kamu adalah milikku. Jantung Denisa berdenyut, ada debaran dan juga sesak sekaligus yang dia rasa. Sepertinya aku salah menarik pria. Kamu memang kuat tapi juga menyebalkan, ketus Denisa. Sungguh dia tidak ingin Joe terpaksa ada di sini jika hanya untuk tanggung jawab, karena Denisa hanya ingin bersenang-senang, bukan melo-meloan begini. Denisa memutar tubuh hingga memunggungi Joe, namun pria itu tidak membiarkan Denisa pergi jauh. Dia tetap dia peluk dari pelukan yang sangat erat. "Will you marry me?" tanya Joe lirik, bicara tepat di telinga Denisa hingga membuat wanita itu geli dan meremang sekaligus. Jantungnya pun berdebar, tak menyangka kalimat itu keluar dari mulut Joe. "Jangan lakukan itu jika hanya untuk tanggung jawab. Jika kamu masih menginginkanku, bilang saja, kita bisa jadi partner. Pulang dari ini, aku akan melamarmu." "Joe, kamu tidak mencintai aku, jadi kenapa harus memaksa diri untuk menikahi wanita seperti aku?" kesal Denisa. "Cinta bisa kita usahakan, yang terpenting adalah penerimaan kita satu sama lain." Denisa terdiam, kedua matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu pria baik, Joe, pantasnya dapat wanita yang baik juga. Aku akan jadi pria jahat jika meninggalkanmu." Denisa tak kuasa menahan diri. Saat dia berkedip, ada air mata yang jatuh.